Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Arul Tanrai Channel yang membahas berbagai tema dan informasi. Kalau bicara soal Wing Chun, tentunya pikiran kita tidak lepas dari sosok aktor yang satu ini. Ketika menjadi aktor dalam film Ip Man, popularitas Donnie Yen mencapai puncaknya. Donnie Yen adalah aktor senior yang memainkan banyak film. Dia adalah aktor laga yang memiliki kecepatan dan teknik tarung yang selalu memukau penonton. Kali ini Arul Tanrai akan mengupas kisah hidup dan fakta menarik apa saja yang menarik pada sosok Donnie Yen ini. Yen Zi atau yang lebih dikenal dengan Donnie Yen lahir di Guangzhou tepatnya pada tanggal 27 April 1963 silam. Sejak dari usia dini keluarganya pindah dan menetap di Hong Kong dan pindah lagi ke Boston, Amerika Serikat sejak Donnie berusia 11 tahun. Tinggal di Amerika Serikat membuat Donnie Yen memiliki sifat kebaratan, namun dikenal tetap memegang teguh adat timur. Bahkan kesukaannya akan bela diri diturunkan oleh ibunya yang bernama Boshima. Kemampuan bela diri ibunya sangatlah luar biasa. Bahkan di tahun 1984, Boshima memenangkan medali emas pada Porn International Tournament of Taichuan. Bahkan tidak sampai di situ, di tahun 1995, Boshima mendapatkan gelar Go for Arts of the Year dari majalah Black Belt. Di Amerika, Ibu Donnie membuka kelas ilmu bela diri. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Rasanya memang cocok untuk menggambarkan seorang Donnie Yen dan ibunya. Sejak kecil, Donnie Yen dan adiknya Christian sudah dilatih ilmu bela diri Tai Chi dan Wushu oleh ibunya. Sama seperti Donnie Yen, Christian pun ikut bermain dalam film laga. Menginjak usia remaja, Donnie Yen mengikuti Akademi Wushu Beijing dan belajar pada Master Wu Bin. Yang menariknya, Master Wu Bin juga merupakan pelatihnya Jet Li. Sebagai seorang atlet bela diri, Donnie Yen terbilang sukses layaknya ibunya. Saat usianya beranjak 19 tahun, Donnie menjuarai turnamen wushu tahunan di Amerika. Dia termasuk ahli bela diri yang selalu mencoba sesuatu yang baru. Hal ini menjadikan ia menguasai beberapa ilmu bela diri selain wushu, yaitu judo, taekwondo, muay thai, dan kickboxing. Keahlian ilmu bela dirinya tidak hanya tampak hebat di dalam film saja, tetapi di dunia nyata juga sama hebatnya. Suatu saat, sekitar tahun 90-an, Donnie Yen mendatangi sebuah klub malam di Hong Kong bersama seorang kekasih. Namun kekasihnya digoda oleh segerombolan orang yang tidak dikenal. Ketika ditegur, mereka tidak senang dan malah menyerang Donnie Yen, sehingga terjadilah perkelahian. Yang hebatnya lagi, Donnie Yen dapat mengalahkan mereka yang nyatanya berjumlah 8 orang. Jalannya menjadi aktor film dimulai sejak ia bertemu dengan Yo Ping Yen, seorang sutradara film. Pada tahun 2008, karir Donnie Yen melejit setelah memerankan Ip Man yang masuk dalam jajaran film box office. Dampak dari film ini, banyak orang yang ingin belajar Wing Chun yang dikembangkan oleh Ip Man. Hal ini membuat Donnie Yen menjadi salah satu aktor termahal di dunia seperti Jet Li dan Jackie Chan. Seperti yang diketahui, Ip Man adalah guru dari Bruce Lee yang dikaguminya. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi Donnie Yen untuk memerankan seorang Ip Man. Untuk mengembangkan aktingnya, Donnie mempelajari teknik Wing Chun di bawah bimbingan anak Ip Man yang paling tua, yaitu Ip Chun, selama 9 bulan. Ip Chun memuji Donnie sebagai seorang seniman bela diri besar dan cepat belajar. Donnie yang telah menguasai teknik Wing Chun jauh lebih cepat dari orang-orang yang pernah ia ajari. Ip Chun juga berterima kasih kepada Donnie Yen yang telah mengembangkan dan memperkenalkan seni bela diri Wing Chun kepada dunia. Nah Sobat YouTube, sekarang kita beralih pada alur cerita film, yang mana film ini merupakan salah satu film yang telah melejitkan nama Donnie Yen hingga saat ini. Film ini dirilis pada tahun 2008 silam. Sudah cukup lama, tapi masih sering ditayangkan sampai hari ini. Terlebih ketika Tahun Baru Cina, pasti Ip Man menjadi salah satu film yang wajib ditonton bagi yang suka kungfu.
Ip Man 1 adalah film yang bercerita tentang kehebatan seorang master Wing Chun yang rendah hati, yaitu Ip Man. Ia tinggal di daerah Foshan, salah satu daerah yang terkenal dengan ilmu bela dirinya. Di sana terdapat banyak sekali aliran bela diri dan semua ahli bela diri di sana berlomba-lomba untuk membuka perguruan. Kecuali Ip Man saja yang enggan membuka perguruan bela diri. Kehebatan Ip Man diketahui setelah menerima tawaran Master Liu, salah satu temannya, untuk lawan tanding. Pertandingan tersebut diadakan secara sembunyi-sembunyi karena Ip Man memang tidak ingin mempertontonkan keahlian bela dirinya pada publik. Namun tanpa sengaja, ada seorang muda yang sedang memanjat melihat pertarungan tersebut. Kemudian, dia menceritakan kehebatan Ip Man pada umum. Hal ini membuat Master Liu merasa dipermalukan oleh guru Ip. Selanjutnya, ada seorang ahli kungfu dari luar Foshan datang menantang semua ahli bela diri di Foshan. Dia adalah Jin Shaozhou yang juga berencana mendirikan perguruan kungfu. Dia berhasil dengan mudah mengalahkan semua ahli bela diri di Foshan. Satu persatu ketua perguruan dihajar sampai babak belur. Ketika sedang merayakan kemenangannya sambil menyantap makanan, Jin dikagetkan dengan perkataan seorang pemilik warung. Ia mengatakan bahwa kau tidak akan menang jika berhadapan dengan Ip Man. Setelah mendengar perkataan pemilik warung, Jin langsung bergegas bersama rombongannya untuk menantang Ip Man. Sir, they just... Are you Ip Man? Me to a duel, right? Naturally. We're opening a school here. What, are you scared of me? Awalnya Ip Man menolak tawaran beradu kekuatan bela diri, tapi karena terus didesak dan permintaan dari berbagai pihak, Ip Man akhirnya melayani ahli bela diri tersebut setelah mendapat restu dari istrinya. Can fight like a woman does. Pertarungan yang berlangsung tertutup di rumah Ip Man tersebut cukup seru dan menegangkan. Adegan pedang dan tangan kosong sampai barang rumah yang pecah benar-benar menghibur. Singkat cerita, Ip Man berhasil mengalahkan Jin Shaozhou dan pulang dengan malu dan muka yang lebam. Look at him. Master. Beberapa tahun berselang, Jepang menduduki negara Cina di Foshan yang dipimpin oleh Jenderal Miura. Ia juga ahli bela diri karate. Keadaan berubah. Ip Man yang tadinya kaya jatuh miskin dan menderita bersama-sama penduduk negeri Cina lainnya. Mereka harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. I get hungry when I exercise, so I need to exercise less. Okay. Yeah, eat up. Bit too thick, but you need to eat some.
strength, I can go and look for a job, right? It's not the end. Saat pendudukan Jepang di Cina, dibuatlah oleh Jepang area latih tanding antara ahli bela diri Cina dan prajurit Jepang. Dan orang yang berhasil mengalahkan petarung Jepang akan mendapatkan sekantung beras. Master Liu juga menjadi salah satu yang sering ikut bertanding dan ia selalu berhasil membawa beras. Sampai suatu ketika ia meminta 3 orang untuk menghadapinya. Master Liu kalah dan ditembak mati ketika berniat mengambil beras hasil kemenangannya tersebut. Melihat hal itu, Ip Man sangat marah dan menantang 10 orang petarung dari Jepang. Daigo-san! Be careful. Guru Ip Man menang dan membuat Jenderal Miura tertarik untuk mencoba kekuatan melawan Ip Man. Martial arts is benevolence. You Japanese will never understand to learn Chinese martial arts. Pertarungan cukup sengit dan disaksikan oleh umum. Ip Man berhasil menghajar Jenderal Miura habis-habisan dan akhirnya memenangkan duel tersebut. Nah sobat YouTube, ini saja video yang dapat kami tampilkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.